日本の語ろう。Sahabat Senpai, jumpa lagi dengan saya, Yusron Hiza. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Begini sahabat, kita masih dalam suasana duka terkait dengan kepergian mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang wafat tertembak pada hari Jumat minggu lalu. Dalam episode sebelumnya saya telah membahas juga masalah pemakaman, masalah buku duka dan seterusnya. Kali ini masih ada hal lain yang juga menarik untuk dibahas sebenarnya, yaitu kaitan politik dari peristiwa itu. Kita semua maklum bahwa mantan Perdana Menteri Abe itu tertembak di Nara pada saat beliau sedang melakukan kampanye, yaitu kampanye Majelis Tinggi Jepang. Nah, jadi kita umumnya itu tahu bagaimana Pak Abe tergeletak misalnya di mungkin di aspal karena beliau sedang melakukan kampanye dan kemudian dilarikan ke rumah sakit dan kemudian meninggal. Nah, lalu sebenarnya apa sih warisan Abe dan kemudian apa juga katakanlah tadi pengaruh dari peristiwa itu terhadap pemilu legislatif Majelis Tinggi, maksudnya pemilu Majelis Tinggi Jepang yang dilaksanakan pada hari Minggu kemarin. Menarik sahabat sampai bahwa sebenarnya sebelumnya itu diduga kuat bahwa LDP itu dalam pemilu Majelis Tinggi kali ini akan kehilangan suara cukup besar, tetapi ternyata menurut beberapa sumber berita antara lain Reuters misalnya mengatakan bahwa LDP itu menang besar. Nah, ini suatu fenomena yang menarik. Mungkin memang berkat kampanye yang dilakukan itu suara LDP juga mengalami peningkatan, akan tetapi mungkin juga rasa simpati itu juga mempengaruhi perolehan suara LDP yang meningkat itu. Jadi sedikit saya cerita bahwa berbeda dengan sistem pemilu di Indonesia. Kalau di Indonesia itu pada saat pemilu 5 tahun sekali, itu semua anggota DPR itu dipilih, dalam arti kata nanti dilantik lagi. Nah, 500 sekian jumlahnya di kita. Di Jepang itu ada majelis tinggi dan majelis rendah. Barangkali ya mungkin majelis tinggi itu semacam DPD lah di kita, walaupun tidak sama karena berbeda, karena majelis tinggi mereka jauh lebih powerful saya kira ketimbang sistem yang dianut di tempat kita ini. Jadi dalam pemilu kali ini sekali lagi yang dilaksanakan pada hari Minggu kemarin itu, yang dipertarungkan itu adalah 125 kursi. Jumlah kursi majelis tinggi itu 248, tapi bukan 248 yang diganti, enggak. Sekitar separuhnya, nanti separuhnya itu akan dalam pemilu berikutnya. Jadi situ berbeda dari pemilu kita di Indonesia, di mana tadi anggota DPR itu diganti sekaligus di dalam pemilu. Jepang itu sistemnya bertahap. Nah, kemudian bagaimana perolehan suaranya gitu kan. Nah, LDP bersama koalisinya, yaitu Partai Komeito, itu mendapat suara itu 85 kursi dari 125 kursi yang diperebutkan dalam pemilu kali ini. Jadi luar biasa peningkatan suara yang didapat, atau luar biasa jumlah suara yang didapat oleh LDP dalam pemilu Majelis Tinggi ini, karena dari 125 itu 85-nya itu dikantongi oleh mereka. Tentu sekali lagi bersama koalisi mereka, Komeito. Tentu Komeito partai yang jauh lebih kecil dari LDP, tapi mungkin sudah lebih dari, jangan-jangan sudah hampir 20 tahun, paling tidak belasan tahun itu menjadi koalisi LDP. Nah, menarik juga tadi saya sempat juga melihat data bahwa untuk pemilu kali ini pun juga total pemilih suara itu mengalami peningkatan, jadi naik 3,36% gitu ya. Ya barangkali juga masyarakat Jepang merasa simpati, kasihan juga dengan Pak Abe, ya, berjuang keras, meregang nyawa dan akhirnya wafat untuk pemilu ini. Udahlah, kita ikut pemilu, kita jangan malas-malas untuk ke kotak suara. Barangkali itu dugaan saya. Nah, tapi sekali lagi dalam kaitan
kemenangan besar LDP ini saya menduga kuat bahwa ini tidak terlepas dari kepergian Pak Abe ini yang pada akhirnya juga amat mempengaruhi katakanlah semangat atau emosi orang Jepang itu. Nah, kita akan bicara ke arah sana dan juga bicara tentang legasi Abe. Tapi ada satu hal yang juga ingin saya ceritakan. Mungkin juga para sahabat senpai agak bertanya-tanya gitu, loh gitu, kalau melihat fotonya Pak Abe pada saat musibah itu terjadi, kok tergeletak begitu saja, kok sepi-sepi saja. Nah, sekali lagi ini perbedaan kebiasaan politik atau kultur politik. Kalau di kita itu ada kampanye akbar kan, nah itu show of force, menunjukkan kekuatannya lah, panggil artis ya dangdut sana dangdut sini kan. Nah sama dulu saya juga politisi waktu masih aktif sekali, itu juga kampanye itu harus panggil. Saya kampanye di Bangka Belitung sana, itu lumayan juga harus membayar artis untuk saya bawa ke Bangka, ke Belitung sana untuk joget-joget dangdut-dangdut. Nanti saya pidato kampanye saya, kalau nggak ada artisnya nanti sepi gitu kan, bukan sepi lah, minimal lebih sedikit. Nah jadi kalau ada artis, ada joget-joget, ada apa, wah itu meriah. Nah tentu kampanye kita memakan biaya yang amat besar, tapi di Jepang itu menarik. Makanya saya bilang tadi, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok sepi kampanyenya? Yaitu cara kampanye mereka. Jadi tokoh Jepang itu kampanye berdiri di perapatan jalan, itu pakai halo-halo gitu kan. Nah, mungkin pakai baterai mobil, pakai loudspeaker, dia pidato di situ. Ada orang yang mau nonton, yang lewat-lewat aja gitu kan. Nah, seringkali juga mereka kampanye itu naik di atas mobil roti. Nah, mobil roti lah istilahnya itu kan. Oh, nanti di atas mobil roti itu ada panggung, ya kembali pakai halo-halo tadi. Nah, pidato di situ kan. Nah, mungkin yang ngelihat itu hanya berapalah gitu ya, ratusan atau apa segala macam. Kalau di Indonesia, wah kampanye seperti itu dianggap kampanye yang sepi, tidak meriah, diragukan perolehan suaranya. Tapi di Jepang ya itulah cara kampanye di sana itu gitu. Nah jadi kembali ke masalah kepergian Perdana Menteri Abe ini, memang ini sebuah peristiwa yang boleh katakan menjadi perhatian dunia. Banyak juga analisa-analisa yang bermunculan misalnya. Nah kali ini pun juga kita akan bicara tadi masalah apa sih yang terkait dengan pemilu, terkait dengan politik, terkait dengan legasi Perdana Menteri Abe. Saya ingin menyampaikan sedikit juga kabar bagi sahabat senpai yang mungkin tidak sempat membaca berita. Ya memang luar biasa di Australia misalnya itu Opera House itu berubah menjadi merah putih, simbol bendera Jepang Hinomaru gitu, untuk mengenang Abe itu gitu. Di kita pun juga kemarin saya waktu mengisi buku duka di Kedutaan Besar Jepang di Jalan Tamrin Jakarta, itu jadwal saya itu adalah masuk setelah Ibu Menlu. Jika saya tidak salah dengar itu adalah begitu. Jadi Menlu kita pun juga ngelayat ke sana untuk sejumlah tokoh-tokoh juga ngelayat. Saya kontak Pak JK kemarin karena saya lihat loh tidak ada Pak JK. Saya tanya Pak JK sudah ngisi buku duka. Oh aku lagi di luar kota Ron, aku dijadwalkan nanti hari Rabu. Jadi Pak JK siapa-siapa pun juga akan pergi ke sana. Nah itu melambangkan betapa besarnya juga riak yang dimunculkan oleh musibah atau kepergian Perdana Menteri Abe ini gitu. Nah, jadi kembali saya ingin menekankan tadi bahwa kalau sebelum ini diramalkan LDP itu akan mengalami kehilangan kursi dalam jumlah besar, yang terjadi justru kenaikan jumlah kursi yang signifikan. Sebagaimana telah saya katakan, LDP ditambah partai koalisinya Komeito itu memperoleh 83 kursi dari 125 kursi yang diperebutkan dalam pemilu Majelis Tinggi kali ini, dan total kursi Majelis Tinggi itu adalah 248 jumlahnya. Tetapi seperti saya katakan tadi, Jepang menganut sistem bertahap. Dalam tiap pemilu itu tidak sekaligus semua anggota Majelis Tinggi itu diganti.
Nah, kembali tentang tadi apa namanya, katakanlah Australia yang merubah gedung apa namanya, opera itu tentu dengan sinar, itu permainan cahaya, sehingga berbentuk apa hinomaru. Kita ngelihat juga bagaimana komentar Putin, lalu juga Amerika pun juga. Jadi memang Perdana Menteri AB itu luar biasa, amat populer, dan pantas dicatat bahwa Perdana Menteri AB itu merupakan Perdana Menteri termuda di dalam sejarah Jepang, dan juga merupakan Perdana Menteri yang menjabat dalam masa yang paling panjang. Beliau yang memegang rekor. Nah, kita mungkin tidak lupa dan masih segar dalam ingatan kita bahwa Perdana Menteri AB itu dulu naik sebagai Perdana Menteri, tapi kemudian dengan alasan kesehatan lalu mundur, dan kemudian naik lagi. Nah, kita paham semua itu, kalau saya tidak salah, sehabis Pak Abe itu diganti oleh Suga, yang notabene adalah Menteri Sekretaris Kabinetnya. Kemudian habis Pak Suga, Pak Abe kembali lagi, tapi kemudian mundur lagi juga dengan alasan kesehatan. Nah, yang ingin saya katakan di sini bahwa mundurnya Pak Abe 2 kali itu bukan karena tidak populer, bukan karena sudah tidak laku, bukan karena dianggap tidak cakap, tapi bukan dilengsarkan, tapi beliau mundur karena alasan kesehatan tadi. Yang menurut sumber yang pernah saya baca, jika tidak salah itu masalah kesehatan itu memang masalah yang telah dialami sejak beliau masa kecil, mungkin yang berkaitan dengan pencernaan kalau saya tidak salah, dan jika saya salah saya tentu mohon maaf karena saya juga hanya membaca dari sumber-sumber media. Nah, kembali tadi, Perdana Menteri AB begitu populer. Jadi apa saja warisan Perdana Menteri AB? Nah, banyak sekali. Dalam kesempatan sebelum ini saya sudah mengatakan yang langsung kaitan dengan Indonesia itu adalah bebasnya visa bagi orang Indonesia untuk berkunjung ke Jepang. Itu poin penting. Saya tidak menguraikan itu secara lebih dalam lagi. Tapi di luar itu juga, yang juga sudah saya singgung dalam tayangan sebelum ini adalah IJPA atau JIEPA, ya, Japan Indonesia atau Indonesia Japan Equal Partnership Agreement. Jadi perjanjian kesetaraan ekonomi antara Jepang dengan Indonesia. Ya, tentu banyak yang harus kita benahi, perbaiki lagi dalam konteks perjanjian Jepang Indonesia itu, tapi setidaknya itu membuka peluang bagi Indonesia untuk mengirim lebih banyak lagi tenaga kerja, antara lain perawat-perawat, dan juga sebenarnya masuknya produk-produk pertanian kita ke Jepang itu. Nah, tapi terkait itu, yaitu karya Pak B yang mungkin perlu diperbaiki. Itu ada juga kadang-kadang suara bahwa mereka lebih banyak untung ketimbang kita, tapi mungkin juga lebih banyak itu masalah teknisnya. Barangkali kita sendiri yang tidak sanggup, katakanlah masuk produk-produk kita ke pasar Jepang itu, atau bagaimana, itu kita perlu pelajari lebih dalam lagi. Tapi yang penting di sini adalah bahwa Pak AB membuat kerangka ekonomi itu. Nah, lalu di luar masalah Indonesia Jepang itu ada lagi konsep lainnya, Trans-Pacific Partnership yang juga dibangun oleh Pak AB. Jadi, dan yang juga penting itu adalah konsep Abenomic. Nah, jadi luar biasa memang konsep Pak AB di dalam hubungan internasional, hubungan bilateral, dan juga upaya-upaya untuk membangun ekonomi dalam negeri. Nah, jadi kita melihat sebenarnya kembali masalah Abenomic, ya. Kita mungkin juga pernah saya singgung sebelumnya di dalam episode sebelum ini, kita bicara tentang 3 panah AB. Jadi untuk mengatasi situasi ekonomi Jepang yang lesu, Perdana Menteri AB menggagas ide yang disebut sebagai Abenomic itu. Jadi 3 pilar AB, tetapi dalam bahasa Jepang itu disebut 3 panah AB. Nah, itu apa sih gitu poinnya itu? Ya, 3 poin itu adalah pelonggaran kebijakan moneter. Jadi masalah moneter, masalah keuangan itu lebih dilonggarkan. Kemudian lagi adalah peningkatan belanja negara. Jadi berarti di sini dia menganut government
spending sebenarnya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, pembelanjaan pemerintah yang ditingkatkan. Nah, itu upaya AB itu merupakan salah satu dari kebijakan dia. Jadi sebagai misal barangkali dapat disebutkan, mungkin pemerintah bisa menganggarkan untuk ini bikin jalan, ini bikin apa segala macam, ya itu yang dibiayai dengan APBN, yang dengan itu tadi uang beredar, uang pun juga tentu masuk ke tangan kontraktor, ke para pekerja, para supplier barang dan semacam. Kalau jalan tadi supplier batunya, supplier mesin gilingnya, supplier aspalnya lah, konbloknya dan segala macam lah. Dengan begitu itu ekonomi akan menggeliat. Itu kemudian ada apa lagi yang panah ketiga atau pilar ketiga AB, itu adalah reformasi struktural. Nah, jadi itu 3 hal yang ditempuh oleh Perdana Menteri AB di dalam memperbaiki ekonomi Jepang dari ekonomi yang lesu menjadi ekonomi yang menggeliat dan penuh gairah gitu. Saya rasa paham bahwa ekonomi Jepang itu pertumbuhannya amat rendah. Jadi bahkan dulu selama beberapa tahun itu mengalami pertumbuhan negatif, ya, bukan tumbuh ini, tetapi kalau di dalam grafiknya itu justru ke bawah gitu. Jadi ekonomi Jepang mengalami kelesuan, dan tentu saja itu ciri khas negara-negara yang negara-negara maju yang telah lama maju. Memang pertumbuhan dia tidak akan setinggi negara yang sedang berkembang gitu. Cina misalnya atau Tiongkok itu kan tinggi angkanya, dulu ASEAN juga tinggi, tetapi apabila telah mencapai taraf tertentu itu ya katakanlah 1 atau 2 pun juga sudah hebat lah, tidak usah berharap pertumbuhan 8% dan seterusnya. Nah, tetapi Jepang pertumbuhannya itu amat rendah, ditambah pula kebijakan ekonomi dengan bunga 0%. Sebenarnya itu bukan 0, tapi 0,0 sekian. Saya lama belasan tahun di Jepang itu mengerti tentang keadaan itu, bagaimana ibu-ibu Jepang misalnya pusing duit mau ditaruh di mana ya katanya kan. Nah, karena kebijakan 0% itu juga membuat masyarakat Jepang resah. Jadi itu istilah zero kenri. Zero itu ya zero bahasa Inggris lah gitu. 0 kenri itu bunga 0%. Seperti saya katakan tadi, bukan 0% tapi 0,0 sekian. Tapi saya masih ingat hitungannya itu, kalau nyimpan duit 1 juta selama 1 tahun, dapat bunganya itu 100, capek kali lah sebegitu lamanya nyimpan duit, dapatnya cuman sebegitu gitu kan. Nah, jadi dalam kaitan itulah Perdana Menteri Abe berusaha memperbaiki perekonomian Jepang itu, yang antara lain adalah masalah bubble ekonomi Jepang pada tahun yang meletus pada tahun 1995. Jadi saya waktu itu masih sekolah di Jepang sana pada saat bubble ekonomi itu meletus gitu. Jadi bubble itu dalam arti kata ekonomi itu menggelembung, tapi gelembung nggak sehat gitu. Jadi tidak sesuai dengan nilai yang real yang ada. Kita juga mungkin masih ingat kejatuhan yang dialami oleh bank-bank besar Jepang pada saat bubble ekonomi itu meletus. Nah, gimana sih ceritanya Pak Ison gitu sederhananya, supaya kami yang bukan sekolah di bidang ekonomi bisa memahami ini dengan mudah. Nah, salah satunya masalah bubble ekonomi yang tadi diupayakan diperbaiki oleh Pak Abe dengan Abenomics itu, nah adalah begini. Jadi pada saat bubble itu kan semuanya menggelembung lah. Barang-barang yang harganya seharusnya cuma sekian itu naik menggelembung jadi sekian. Duit banyak beredar dan segala macam. Jadi orang belanja terus gitu kan. Nah, jadi mungkin sahabat senpai juga tahu dan pernah memakan makanan Jepang, bahwa di dalam makanan Jepang itu biasa ditaruh kertas emas, dan emas benar itu, emas 24 karat ya. Sekarang juga masih ada untuk menjamu tamu-tamu kehormatan, itu ada. Jadi emas itu dimakan oleh orang untuk hiasan dalam masakan itu, dalam hidangan itu. Tentu tidak akan melukai perut, tapi konon kabarnya tidak ada manfaat, tidak ada juga mudarat. Tubuh kita tidak sanggup mengisap kalau ada energi atau vitamin atau mineral dari emas itu. Jadi itu untuk gaya-gayaan. Nah, tapi pada saat bubble ekonomi itu
orang makan emas itu luar biasa gitu kan. Ya namanya bubble lah, ya seperti orang sakau lah gitu, seperti orang apalah begitu ya. Nah, jadi karena suasana bubble ekonomi tadi semua meningkat semua karena akibat duit terlalu banyak beredar. Nah, yang tadi saya katakan berakibat pada keruntuhan bank-bank besar Jepang. Jadi dulu saya pernah waktu masih menjadi wartawan Kompas itu pernah menulis kalau nggak salah bank terbesar ke-1, ke-2, ke-3 dan bahkan ke-4 ya di dunia ini adalah bank Jepang. Tapi amblas, collapse. Karena apa? Karena bubble ekonomi. Nah, yang membuat bank Jepang itu terseret tadi karena bubble tadi menggelembung. Katakanlah tanah misalnya harganya hanya 1 meter itu 5 juta, tapi pada saat bubble ini contoh saja jadi 10 juta misalnya kan. Nah, jadi orang pinjam duit, nih borehnya metal tanah. Bahkan lukisan pun juga diborehkan ke bank, mungkin lukisannya hanya seharga 10 juta, tapi menggelembung jadi 7,5 juta. Dijadikan sebagai agunan. Nah, duit dari bank dipinjam mungkin ke masyarakat. Tapi pada saat bubble itu meletus, orang tahu ini tanah tadi bukan 10 juta, tapi cuma 5 juta nilai realnya itu. Bank Jepang pada saat itu terjepit. Kalau kita secara jujur mengatakan di dalam neraca kita bahwa keuangan kita itu sekian dalam bentuk katakanlah aset yang dikuasai Jepang dan segala macam, sebenarnya tadi kalau dia bilang saya punya tanah katakanlah mungkin sekian juta hektar, katakanlah contohnya 1 meter saja, dia tulis 10 juta, diteriakan orang bohong itu kan nilai dulu, nilai bubble, sekarang tinggal 5 juta. Nah itu kepercayaan terhadap bank itu menurun. Nah bank yang mau mengatakan iya memang 5 juta, berarti kan banknya kempes. Nah itu serba susah. Itu salah satu juga peristiwa besar yang membuat ekonomi Jepang itu mengalami kesulitan. Jadi almarhum mantan Perdana Menteri Abe boleh dikatakan sebagai salah satu dari orang kalau istilah gitu tuh cuci piring ya. Pestanya itu zaman bubble-nya, pestanya selesai. Porak-poranda, ada piring kotor, piring pecah. Nah, Pak Abe inilah yang membenahinya, kasihan dengan beliau. Dan upaya yang beliau lakukan itu adalah tadi dengan mengemukakan konsep yang disebut sebagai sebagai Abenomics itu. Nah, mungkin saya sudah pernah juga menyinggung sebagian di dalam tayangan sebelum ini. Tadi kalau dikatakan panah AB itu 3, yaitu pelonggaran moneter, peningkatan belanja, terutama belanja pemerintah, government spending, dan reformasi struktural, saya mengatakan panah AB itu sebenarnya ada 4. Nah, jadi masih ada makalahnya di dalam komputer saya. Waktu kemarin jadi duta besar, saya pernah presentasikan tentang panah keempat AB. Itu analisa saya. Jadi, tapi analisa yang kalangan-kalangan tertentu pun di Jepang mengatakan, ya kayaknya analisa ini masuk akal. Paling tidak, ya beberapa pada saat saya presentasi itu mengatakan, Pak Yusron, kami ingin mengatakan tidak atau tidak benar yang Pak Yusron katakan, tapi kayaknya sulit juga untuk mengatakan ini tidak benar itu. Nah, apakah panah keempat AB itu? Gitu kan? Nah, dugaan saya panah keempat AB itu memang konsep ekonomi, tapi sekaligus juga untuk memperkuat pertahanan Jepang. Panah keempat AB itu adalah industri senjata. Jadi tidak ada itu dalam konsep AB. Mungkin memang ada, tetapi pada saat saya menduga begitu, paling tidak apa yang saya pikir itu kompatibel. Nah, beberapa ahli Jepang, ya tentu makalah saya itu yang dipresentasikan di Okazaki Research Center itu dimiliki oleh orang Jepang dalam bahasa Jepang. Mereka membaca. Mungkin memang iya itu, tapi kalaupun juga tidak iya, mungkin yang saya katakan itu benar juga bisa menjadi poin keempat dari 3 panah AB itu. Nah, mengapa Senpai kok jadi bilangnya industri pertahanan? Nah, saya melihat begini, itu salah satu yang getol yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Abe, diperjuangkan oleh mantan Perdana Menteri Abe itu, ya, adalah amandemen konstitusi. Ya, terutama sekali konstitusi yang membatasi kepemilikan kekuatan militer di Jepang itu. Nah, seperti kita ketahui, pada saat berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang kalah, lalu dibuatlah konstitusi di bawah
pendudukan atau tekanan oleh Amerika. Kita tahu Jenderal MacArthur yang punya kuasa. Nah, ada banyak analisa. Saya tidak ingin menghakimi apa itu benar apa tidak, bahwa konstitusi Jepang itu karena konstitusi Jepang itu dibuat di bawah tekanan Amerika, maka apa yang dimaui oleh Amerika itu ya boleh katakan didiktekan dan mewarnai konstitusi itu. Salah satunya itu adalah karena takutnya Amerika terhadap Jepang, maka ditulis di dalam konstitusi itu bahwa Jepang tidak boleh memiliki kekuatan militer. Itu dibuat di undang-undang dasarnya itu. Saya pernah membaca sebelum kita kembali ke masalah Abenomics ini, itu ketakutan Amerika terhadap Jepang pada masa Perang Dunia Kedua itu memang luar biasa. Jadi untuk pengetahuan bagi kita semua di luar Abenomics ini sendiri, ya, catatan sejarah itu jelas bahwa Jepang itu pada masa Perang Dunia Kedua itu yang dikatakan oleh Jepang sebagai Perang Asia Timur Raya, yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Daitoa Senso itu, Jepang itu memang luar biasa. Itu Belanda itu hanya rontok dalam beberapa hari. Inggris di Singapura yang dikatakan benteng Inggris yang terkuat di Asia yang tidak akan terkalahkan itu rontok juga hanya kurang dari 2 minggu. Lalu Jepang itu pernah juga bahkan pada saat perang itu menghadapi 4 front sekaligus yang disebut sebagai front ABCD. Amerika, British, China, dan Dutch. Jadi Amerika, Inggris, Cina, dan Belanda dihadapi sama Jepang sendiri. Nah, pada saat itu nenek saya dan orang Indonesia juga mengatakan orang Jepang itu belum seperti saat ini. Masih cebol-cebol, masih kate-kate. Badannya masih tidak setinggi sekarang. Tapi luar biasa. Jadi paling tidak kalau bukan karena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, ya Jepang itu belum akan menyerah kalah, dan kita tidak tahu bagaimana akhirnya perang itu. Tetapi pada saat Jepang menyerah itu bukan sudah rontok di mana-mana, bukan, dia nggak tahan, dia dibom lagi. 2 bom dijatuhkan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Wah, korbannya luar biasa. Jepang saat itu berpikir, jangan-jangan masih banyak Amerika yang punya bom, walaupun dalam kenyataannya bom itu cuma 2 biji itulah, nyerah dia. Tapi kekuatan militer dia masih luar biasa. Nah, karena kekuatan yang luar biasa inilah, maka tadi kaitannya dengan konstitusi yang juga berkaitan dengan amandemen yang ingin dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Abe, menurut analisa saya, yaitu adalah bahwa karena ketakutannya luar biasa, itu saya pernah membaca, dan itu saya kutip di dalam disertasi saya, itu John Foster Dulles. Itu ada 2 Dulles di Amerika itu, kakak adik, satu itu kepala CIA, satunya itu Dulles yang menjadi Menteri Luar Negeri. Nah, Dulles itu mengatakan bahwa luar biasa katanya bangsa Jepang itu, bahwa dia berani menghadapi 4 front sekaligus. Walaupun dia menyerah kalah, tapi kita pantas menghormatinya. Ya, menghormati, menyeganilah, takut sebenarnya. Maka dari itulah, kata John Foster Dulles itu, dia mengatakan, karena itu apabila Jepang itu ya berkiblat ke Rusia, dalam arti kata blok komunis, ya, pada berakhirnya Perang Dunia Kedua kan kita tahu antara blok perang dinginnya antara komunis lawan kapitalis. Nah, tapi sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua pun itu sudah menghangat. Nah, kekhawatiran itu sudah muncul, maka John Foster Dulles mengatakan bahwa apabila Jepang itu berpihak kepada Rusia dan moncong senjatanya itu diarahkan ke Lautan Pasifik, Taiheiyo di dalam bahasa Jepangnya itu, maka dalam sekejap mata Lautan Pasifik itu akan berubah menjadi lautan komunis. Itu pernyataan Menlu John Foster Dulles pada saat itu. Luar biasa khawatirnya, sehingga wajar apabila Amerika mengkebiri Jepang itu melalui konstitusinya itu. Nah, pada masa belakangan, ya, Amerika sendiri mungkin menyesali pembatasan yang dilakukan terhadap konstitusi itu, karena pada saat kekuatan ekonomi Amerika menurun misalnya, bahwa Amerika sebagai polisi dunia sudah tidak segagah dulu misalnya. Nah, sebenarnya Amerika memerlukan sekutu yang kuat.
Nah, tetapi bagaimana Jepang mau bangun militernya kan tidak bisa karena dibuat konstitusinya tadi begitu. Nah, mau diamandemen konstitusi yang diperjuangkan oleh Pak Abe tadi. Kata konstitusi itu dikatakan kata konstitusinya kurang lebih bisa diamandemen, tapi amandemen itu bukan oleh majelis tinggi dan majelis rendah. Jadi melalui referendum, dalam arti kata semua rakyat Jepang yang punya hak pilih itu paling tidak dari semua itu 2/3-nya itu harus hadir di dalam pemilu itu, dan 2/3 dari yang hadir itu setuju mengatakan konstitusi ini dirubah. Tidak ada, itu tidak bakal pernah terjadi. Sulit untuk berharap orang Jepang itu sampai 2/3% dari orang Jepang itu pergi ke kotak suara untuk mengikuti referendum, merubah konstitusi. Jadi dengan kata lain amat sulit konstitusi itu untuk bisa diamandemen, walaupun Pak Abe berjuang terus. Amerika juga setengah mati. Amerika mendorong itu. Amerika menghendaki sekutu yang kuat. Nah, jadi kita lihat misalnya pangkalan militer Amerika ada di Jepang. Sering juga ada kasus-kasus yang kurang begitu enak lah dalam hubungan sosial, misalnya Serikat Amerika terhadap orang-orang di Okinawa, termasuk pemerkosaan dan seterusnya, yang ini sebuah realita yang sering kali terjadi. Ada pangkalan militer Amerika di Okinawa, karena tadi ada perjanjian pertahanan antara Amerika dan antara Jepang dengan Amerika. Jadi suasana ini tadi, nah gimana ini harus dijadikan. Nah, jadi sementara kita semua paham bahwa, insya Allah maksudnya semua paham bahwa industri senjata itu sebenarnya amat seksi. Saya tidak bicara dari penilaian dari segi moralnya, walaupun orang bisa berkilah juga. Oh, bikin senjata ya untuk perang ya. Oh, si B bisa mengatakan, enggak, bikin senjata kan untuk damai. Senjata kan tidak selalu harus digunakan untuk perang, tapi damai pun juga harus dijaga dengan kuat senjata. Kita tidak mau memperdebatkan itu di dalam tayangan ini, tetapi dua-duanya serba mungkin. Tapi yang ingin saya katakan adalah industri senjata itu merupakan aktivitas yang amat seksi di dalam perolehan keuangan. Nah, jadi maka dari itulah dengan amandemen konstitusi tadi saya mengatakan amandemen konstitusi itu tujuannya itu adalah untuk membangun industri senjata dalam rangka untuk memperkuat ekonomi Jepang. Maka itu saya katakan itulah panah keempat AB yang dalam tayangan sebelumnya saya katakan itu ibarat panah itu diumpetin oleh Pak AB dalam kantong jas sebelah dalam gitu. Tidak dia katakan ribut dunia kalau dikatakan itu adalah industri senjata. Nah, apalagi negara-negara Asia banyak juga yang trauma, yang fobi, kekhawatiran kalau militerisme Jepang bangkit kembali dan seterusnya. Walaupun tentu saja bangkitnya kekuatan militer, dibangunnya kekuatan militer dan militerisme itu merupakan dua hal yang berbeda. Karena kalau bicara militerisme berarti ideologi, paham kemiliteran. Saya tidak amat yakin orang Jepang atau masih ada orang Jepang yang menggilakan untuk membentuk negara militerisme itu. Jadi pembangunan industri senjata itu dalam rangka tadi tentu untuk pertahanan dan keamanan Jepang itu sendiri. Nah, tapi juga pada saatnya sama untuk membangun ekonomi Jepang. Ada hal yang menarik sebenarnya, saya kira tidak terlalu rahasia. Jadi suatu hari mantan Perdana Menteri Fukuda ngobrol dengan Pak SBY. Saya sebagai duta besar duduk di situ kan. Jadi karena ada penerjemah saya tidak menerjemahkan, saya diam saja sambil makan malam. Jadi Pak Fukuda mengatakan, Pak SBY, saya iri dengan Indonesia itu. Oh, kenapa Pak Fukuda? Kata Pak SBY kan. Ya, orang Indonesia itu bisa tidur nyenyak malam-malam ya. Lah, memang orang Jepang nggak bisa tidur nyenyak? Ya nggak bisa, kata Pak Fukuda. Sambil canda-canda juga sebenarnya. Tapi sebenarnya itu secara kiasan apa yang beliau katakan itu benar. Kenapa? Kata Pak SBY. Ya kalau orang Indonesia itu tidur senyenyak-nyenyak. Tidak mungkin kan tengah malam tiba-tiba dari Brunei atau dari Malaysia atau dari Vietnam atau dari Thailand atau dari mana meluncur peluru kendali atau ditimpa sama bom nuklir. Ya, orang Indonesia negara Indonesia itu ASEAN itu tetangganya bagus, baik-baik saja lah. Ya paling-paling ya ada hal-hal kecil, riak-riak kecil yang tidak menjadi ibarat itu seperti duri dalam daging.
atau seperti bisul yang sudah mau pecah? Oh iya, kata Pak SBY. Nah, Pak SBY tentu ngerti yang dimaksud Pak Fukuda. Ya, negara-negara sekitar Jepang itu tentu beda dengan negara-negara ASEAN yang mungkin saja ya pada saat istilah Jepang masih tidur tiba-tiba ditimpa oleh peluru kendali dari Korea Utara misalnya. Nah, sebenarnya Jepang dan Korea juga, Korea Selatan, walaupun sesama-sama sekutu Amerika, tapi juga kadang-kadang tuh ya ada juga heha-heho-nya juga. Nah, ribut pula kekhawatiran Jepang terhadap Tiongkok misalnya. Nah, kekhawatiran Jepang terhadap Rusia juga. Bagaimana misalnya Taiwan gitu kan, karena Taiwan itu dulu zaman Perdana Menteri atau Presiden Lee Teng-hui itu merupakan sahabat kental Jepang. Lee Teng-hui itu bisa berbahasa Jepang luar biasa fasihnya gitu. Jadi Jepang juga ada ini sendiri dengan Taiwan itu. Nah, jadi itu suasana militer, suasana pertahanan yang menurut tentu orang Jepang adalah amat tidak enak, tidak aman, tidak menyenangkan. Kami ingin kami mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri kami sendiri. Jadi kata orang Jepang, Jibun ba mio mamorenai to chotto okashi janai desu ka, kata orang Jepang. Jadi sebuah diri yang tidak sanggup mengamankan, menjaga keamanan dirinya itu aneh gitu. Nah, Jepang kan harus bergantung kepada payung nuklir Amerika sebagai akibat konstitusi tadi. Pak Abe melakukan itu, ya ada juga beberapa analisa, ya saya tidak mengatakan tuduhan, yang mengatakan ya Pak Abe itu ke kanan-kananan, agak ketentaraan, agak kemiliteran. Ya mungkin tidak. Nah, tetapi paling tidak di dalam analisa saya itu amandemen konstitusi itu tadi dalam rangka Jepang mempunyai tadi kekuatan pertahanan itu bukan hanya untuk pertahanan itu sendiri, tetapi pada saat yang sama juga untuk membangun ekonomi Jepang. Nah, tadi saya sudah cerita bubble ekonomi dan apa segala macam. Tinggal masalahnya pertanyaan itu adalah bagaimana kita. Nah, apalagi Pak Abe telah pergi. Saya rasa ini penting bagi kita untuk katakanlah mengejar secara lebih dalam kemungkinan untuk kerjasama di bidang industri pertahanan tadi. Saya bukan pencinta perang, saya pencinta damai, tapi saya mengatakan bahwa damai itu sekali lagi seperti itulah sering saya katakan tidak dapat diciptakan hanya dengan isak tangis, ranting, dan air mata. Kemarin di tulisan saya di Kompas in memoriam Shinzo Abe, saya juga mengutip kata-kata ini dan jelas bahwa pertahanan itu jelas bahwa keamanan itu bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, bukan satu yang given ya. Bagi saya sebenarnya, dan kita lihatlah bahwa perang itu, damai itu kan sebenarnya tidak lebih dari sekedar jeda antara dua perang. Jadi jangan merasa sudah enak ya, sudah damai, tunggu, itu kan ibarat gunung berapi yang masih aktif lah, nanti meletus lagi. Jadi dalam salah satu makna damai itu tak lebih daripada jeda di antara dua perang. Nah, jadi kalau begitu perdamaian itu harus dijaga. Ya, dijaga dengan apa? Dengan kekuatan senjata. Nah, orang Romawi kuno mengatakan si vis pacem para bellum kan? Apabila Anda siap untuk damai, maka bersiap jugalah untuk perang. Nah, jadi mungkin juga saya sudah singgung dalam pembicaraan sebelum ini, cerita tentang kita memiliki golok bukan berarti kita harus menggolok orang kan. Tapi saya punya pentungan, punya golok di rumah saya, bukan saya menggolok orang. Tapi kalau saya digolok orang, tiba-tiba maling masuk, penjahat masuk, untuk membela diri saya akan menggunakan golok saya. Nah, jadi perlu dilihat dalam konteks semacam itu. Tidak selalu orang punya golok itu dicurigai bahwa dia akan menggolok orang. Nah, jadi kembali, kalau memang demikian, nah Pak Abe sudah pergi, saya juga ada kekhawatiran bahwa pemikiran Pak Abe ini hilang, lenyap. Maka kalau bukan dari Jepang itu sendiri, bagaimana kita dari Indonesia, mungkin Menteri Pertahanan kita Pak Prabowo, atau juga tokoh-tokoh lain, termasuk juga para analis ya, ini perlu mengejar masalah
panah AB keempat yang saya katakan tadi. Walaupun nggak ada resminya kan cuma 3 panah, itu kan Yusron yang mengatakan panah keempat. Tapi saya yakin ini benar dan kita harus kejar. Apalagi Pak AB setelah pergi. Nah, karena kita akan memiliki banyak manfaat dengan tadi membangun industri senjata itu. Nah, kita harus coba juga berpikir begini, yaitu pemikiran sebagaimana yang sering saya dendangkan, saya nyanyikan pada saat tahun 2004-2009, sewaktu saya masih di DPR RI. Kebetulan saat itu, walaupun partai kita kecil saja, Partai Bulan Bintang, tapi suaranya cukup lantang pada saat itu. Itu saya sebagai Deputi Komisi 1 Bidang Pertahanan, nyanyian saya saat itu adalah nyanyian bagaimana kita membangun industri pertahanan itu. Jadi secara kebetulan, apa yang saya pikirkan itu sama dengan apa yang diinginkan oleh Pak AB. Saya mungkin sudah pernah mengatakan juga sebelum ini, saya dengan Pak AB itu dekat dari sejak tahun 2006 kami kenal, beberapa kali ketemu dan segala macam. Ya kita tidak pernah secara mendalam berpikir secara bahkan menyinggung masalah ini pun tidak pernah. Tetapi secara kebetulan isi kepala atau jalan pemikiran saya dan jalan pemikiran beliau, atau jalan pemikiran beliau dan jalan pemikiran saya itu banyak mengandung kemiripan. Pentingnya membangun industri senjata. Nah, lalu saya bahkan mengatakan nyanyian saya pada tahun 2004-2009 itu bagaimana kita menjadikan pertahanan itu bukan sebagai cost center, bukan untuk menghabiskan duit negara, buang-buang anggaran, tapi menjadikan pertahanan itu sebagai profit center. Kita bangun pertahanan kita yang dengan itu kita negara kuat, ya, dalam arti kuat secara militer, lalu rakyat pun juga mampu. Nah, alhamdulillah saya melihat pada masa-masa belakangan ini, begitu Pak Prabowo pun juga sudah mulai terlihat menurut mata saya mengarah ke sana, membangun industri pertahanan dan seterusnya. Pemerintah Jokowi pun juga maksudnya pemerintah Presiden Jokowi pun juga telah membuat, kalau nggak salah, Defense ID namanya, di mana industri-industri pertahanan kita itu ini kan semacam dibentuk dalam semacam holding, PT Pindad, PT PAL, PT DI, PT Dahana, PT LAN dan segala macam, yang industri-industri strategis itu dicoba di bawah Defense ID itu, yang dengan itu kita berharap kita bisa membenahi pertahanan kita. Saya tidak terlibat atau tidak dilibatkan situ. Ya, kalau ada yang melibatkan nanti alhamdulillah gitu, sehingga mungkin saya pun juga bisa menyumbang pemikiran. Tetapi saya senang melihat apa arah yang ditempuh oleh pemerintah sekarang ini, yaitu seperti yang saya katakan atau saya nyanyikan. Silakan dibuka koran-koran pada tahun 2004-2009 kalau bilang saya mengada-ngada. Lihat nyanyian saya yang mengatakan bahwa kita harus merubah pertahanan itu dari cost center menjadi profit center. Nah, sebenarnya sadar atau tidak, langsung apa tidak, barangkali juga sebenarnya ini pun juga saya dapatkan pada saat saya sekolah di Jepang sana dan lama tinggal di Jepang itu, karena setelah dicari-cari di dalam literaturnya, di dalam Jepang masa lalu kan ada konsep yang dikatakan Fukoku Kyohei, negara makmur militer kuat. Nah, tapi sayangnya pada saat itu sayangnya kemudian muncul perang dunia kedua atau perang Asia Timur Raya. Lalu kalau saya berkata begini, orang juga bilang, Yusron mau bikin perang lagi ya? Meledak lah gitu kan. Nah, kalaupun juga kita melihat perang dunia kedua itu kan memang zamannya masih zaman perang lah saat itu gitu kan. Nah, jadi memang semangat dunia, semangat perang sama juga ya dengan satu tren yang terjadi di masyarakat dengan benda yang ada di tangan saya ini kan. Orang menjadi narsis kan, semangat orang tuh untuk foto-foto selfie dipasang di HP-nya kan, di Instagram, di Facebook, di segala macam. Jadi kalau ada si A, si B masang foto kayak gitu, oh narsis ya kamu? Ya tidak mudah juga lah untuk mengatakan narsis. Tapi zamannya itu memang zaman itulah, zaman orang foto-foto, memajang fotonya sana sini. Perang dunia kedua pun juga memang zamannya zaman perang. Nah, jadi mungkin juga karena itu. Pokoknya kita
bisa tadi saya kira kita kejar masalah membangun industri pertahanan, tapi dengan tujuan bukan untuk perang, melainkan untuk damai. Di sini ya, dengan Perdana Menteri AB telah pergi, dan mudah-mudahan analisa saya ini benar bahwa panah keempat AB itu adalah industri pertahanan. Bagaimana kalau Indonesia coba berbicara dengan pihak Jepang itu, dan pantas dicatat bahwa Menteri Pertahanan Jepang itu, Kishi, itu adalah adik Perdana Menteri AB. Saya kenal dengan Kishi, walaupun juga tidak sedekat saya dengan mantan Perdana Menteri AB. Tapi saya pernah ketemu 2-3 kali sebelum Kishi menjadi Menteri Pertahanan. Nah, jadi mirip-mirip lah wajahnya dengan wajah Pak AB itu, Kishi itu. Itu mungkin kita bisa berbicara. Sebenarnya saya pun juga berharap bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Kishi nanti. Sebenarnya waktu bulan Mei kemarin, waktu terima bintang jasa ke sana di Jepang sana, saya pun juga meminta waktu untuk ketemu Pak AB. Saya sudah katakan mungkin dalam ini sebelumnya, tetapi karena terlalu sibuk pada saat itu kita tidak sempat bertemu. Tetapi semua ini diketahui oleh pihak Pak AB secara langsung ataupun tidak, karena kembali tadi cerita kedekatannya, dan bahkan 2 malam yang lalu teman istri saya itu menyampaikan melalui WA kepada Ibu Akie AB bahwa Yusron menyatakan belasungkawa. Kata kawan istri saya terkejut gitu, bahwa Ibu AB masih sempat mengatakan terima kasih, salam buat Yusron. Saya terkejut. Jadi kata teman istri saya, dia wanita yang amat hangat. Lalu saya katakan, ya, sekaligus juga dia adalah a strong lady, wanita yang kuat gitu. Jadi Pak AB-nya begitu, istrinya juga begitu. Nah, mudah-mudahan sebenarnya saya masih nanti ada kesempatan untuk ketemu dengan Kishi, Pak Kishi, kita bisa berbicara tentang itu. Waktu barangkali masih ada sedikit, saya lanjutkan pemikiran saya tentang pertahanan ini. Sudah pernah barangkali sebagian saya kemukakan dalam tayangan berikutnya, tapi mungkin ada kawan-kawan senpai yang tidak sempat melihat tayangan berikutnya, ya lihat di tayangan. Maksud saya, mungkin ada kawan senpai yang tidak sempat melihat tayangan sebelumnya, maka lihat di tayangan ini. Apa yang ingin saya katakan ini juga ada sama seperti tayangan sebelumnya, yaitu tentang membangun industri pertahanan tadi dalam konteks standarisasi senjata ASEAN. Nah, jadi saya katakan, saya tidak mengada-gada, 5 tahun itu saya adalah deputy bidang pertahanan di DPR RI. Di situ saya banyak belajar tentang masalah pertahanan, lalu juga S1 saya bidang hubungan internasional. Orang HI itu belajar tentang diplomasi, tapi semua orang tahu bahwa perang itu adalah kelanjutan dari diplomasi. Jadi perang dan damai itu merupakan dua sekawan lah, atau mirip dengan sekeping mata uang gitu. Jadi orang yang belajar diplomasi tidak ngerti sama sekali tentang strategi perang dan seterusnya, ya barangkali itu keterlaluan. Walaupun tentu tentara secara lebih khusus barangkali mendalami masalah perang itu. Nah, tapi kembali tadi masalah standarisasi senjata ASEAN. Kita melihat Laut Cina Selatan ya dalam keadaan yang mengerikan. Ya, di kampung saya itu dulu kalau ada pukat harimau itu tidak berani, itu orang minggir semua. Bukan hanya terumbu karang, orang juga dipukat, kena pukat harimau itu oleh negara-negara, ya tidak jauh-jauh lah, tidak usah saya bilang, pasti negara-negara yang di sekitar kita juga. Pencurian ikan dan semacam. Dulu zaman saya di DPR pun juga illegal logging, illegal fishing, illegal mining dan semacam itu menjadi isu yang amat gencar. Sekarang pun juga barangkali sudah bosan saja koran mengangkat isu itu dan banyak isu lain, sehingga tidak begitu diangkat di dalam isu. Tetapi di lapangan, bagaimana Pulau Natuna misalnya dalam posisi bahaya dan seterusnya. Nah, jadi Laut Cina Selatan mengerikan, termasuk juga katakanlah kemungkinan adanya Ukraina baru. Ya, karena dalam analisa saya, walaupun saya tidak mengklaim pasti analisa ini benar, tapi sampai taraf tertentu masalah bagaimana Ukraina sampai digebuk oleh Rusia itu, jangan-jangan ada yang memang ngipas-ngipasinya, ya, dirayu-rayu untuk masuk ke NATO dan seterusnya. Walaupun saya juga paham bahwa Ukraina juga memang ada semacam masalah sejarah atau kebencian terhadap Soviet,
sehingga mereka ingin keluar dari pengaruh Soviet itu, masuk NATO, sebagaimana juga negara-negara dulu Warsawa yang sudah berpindah ke NATO itu. Nah, tapi bukan tidak mungkin ada negara besar yang menghayo-hayokannya. Ya, kalau terjadi perang, mungkin meluas ke Eropa dan segala macam, ya pada akhirnya kan jual senjata gue laku katanya kan. Nah, yang celakanya adalah apabila Ukraina baru itu terjadi di Laut Cina Selatan. Ya, jujur saya katakan, saya pernah diskusi, ngobrol santai lah dengan Pak Yusuf Kalla. Saya bilang ini karena bukan juga rahasia ya, tentang Laut Cina Selatan. Ya, saya hargai, beliau punya pandangan yang berbeda. Kalau menurut saya, tidak mungkin terjadi perang di Laut Cina Selatan itu, kata Pak JK. Tidak bakal mau lah Cina perang di Laut Cina Selatan itu. Karena jalur ekspor dia, jalur impor supply bahan baku dan segala macam itu akan terganggu kalau dia bikin perang di Laut Cina Selatan. Ya, saya bilang iya, tetapi kan saya bisa berpikir sebaliknya. Cina mungkin tidak mau, tapi mungkin ada negara yang akan memaksa agar Cina itu mau. Dibenturkan kepala Taiwan sama kepala Cina itu gitu kan. Nah, itu mungkin saja terjadi. Di samping juga suasana Laut Cina Selatan yang sudah sebegitu panasnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ASEAN? Gitu. Saya sudah pernah mengatakan sebelum ini, zaman saya masih Wakil Ketua Komisi 1 Bidang Pertahanan di DPR RI, ya, dan saya yakin sampai sekarang masih sama, senjata kita itu belang-belang. Bagaimana mungkin mau bikin satu skadron, 2 skadron pesawat kita dengan pesawat Malaysia beda, dengan pesawat Thailand beda, nah senjata juga beda. Kalau terjadi sesuatu di Laut Cina Selatan, lalu bagaimana? ASEAN bukan mau perang, tapi kan saya katakan tadi, damai itu harus ditopang dengan kekuatan senjata. Nah, di sini pentingnya standarisasi senjata ASEAN itu. Kita bangun industri pertahanan kita untuk membangun ekonomi. Jadi jangan pula ada yang politik, mau ngabisin duit lagi ya, senpai, apa bikin pertahanan? Enggak. Saya kan sudah bilang tadi, pertahanan itu bukan sebagai cost center, tapi sebagai profit center. Nah, gimana caranya? Saya ulang lagi apa yang saya katakan di masa dalam tayangan yang lalu. Jadi bagaimana kalau katakanlah perusahaan-perusahaan industri senjata di ASEAN itu, mulailah dari kita negara paling besar di ASEAN ini, kita yang menjadi yang leading lah di sini, kita yang mulai. Bagaimana seandainya saham PT Pindad, PT PAL atau apa saja lah, kita kalau ada go public, go internasional, go kita jual ke negara-negara ASEAN. Tolong beli saham ini PT Pindad, jual ke Malaysia, jual ke Brunei, ke Singapura, ke Thailand, Myanmar dan semacam. Nah, dengan begitu kita punya duit yang lebih banyak. Kita produksi, ya, kembali tank kita misalnya, Panzer kita maksud saya, termasuk juga heli kita Super Puma dulunya, zaman saya masih di Komisi 1 untuk heli kebanggaan kita bangun, kita buat bersama-sama dengan modal dari negara ASEAN. Loh, pasarnya gimana Pak Yusran? Ya pasarnya kita bilang lah sama negara ASEAN. Lah ini kan perusahaan kita juga, kan kau punya saham di sini. Kau belilah heli ini, helikopter ini. Nah, kau belilah misalnya ini. Nah, kita bikin kapal perusak. Nah, tapi jangan cuma kita yang menjual. Kita minta juga Malaysia menjual juga saham industri dia, industri pertahanan dia. Thailand juga, negara lain juga menjual. Kita beli, negara lain mau membeli. Jadi saling memiliki saham. Nah, itu konsep saya untuk industri pertahanan ASEAN itu. Nah, kalau saling memiliki begitu, modal kita akan besar, pasar kita ada. Ya, jadi tadi kalau Malaysia punya katakanlah misalnya senjata yang dibuat oleh Malaysia, kita tidak bikin itu supaya nggak rebutan, kita bagi-bagi. Misalnya kekuatan kita di industri panser misalnya dan apa itu kita Malaysia gitu. Nah, jadi negara lain beli panser dari kita. Nah, kita beli ini dari negara mana, negara apa beli lagi dari mana. Nah, itu konsep saya yang bisa dipakai tadi dalam rangka standarisasi senjata ASEAN itu. Nah, kita standarkan senjata ASEAN itu tadi, yang dengan itu militer kita kuat, nah negara kita juga maju. Nah, kembali dalam konteks Pak Abe tadi dengan panah keempat Abe itu, ya di sini kita perlu Jepang sebagai kekuatan yang berada di belakang kita untuk katakanlah teknologi, senjata, permodalan dan lain-lain gitu. Nah, jadi saya kira ini amat penting. Saya juga melihat bahwa Jepang sendiri sebenarnya mengalami kesulitan di dalam industri senjata mereka.
dulu zaman saya masih di DPR atau mungkin sudah setelah itu barangkali, itu saya tertarik juga melihat katakanlah helikopter amfibi yang buatan Jepang itu. Kabarnya itu merupakan yang terbaik, bahwa dia mendarat di laut dengan gelombang laut setinggi 6 meter itu tidak terbalik itu helikopter itu luar biasa itu, dan banyak juga senjata-senjata lain, tapi harganya amat mahal. Kenapa? Yaitu tadi kembali ke undang-undang dasar Jepang yang ingin diamandemen oleh Pak Abe tadi. Undang-undang membatasi Jepang memiliki kekuatan militer dan termasuk juga memproduksi senjata untuk dijual. Nah, karena Jepang membuat senjata untuk hanya dijual di dalam negeri, ya wajar sajalah harganya akan mahal. Nah, kembali saya cerita, dulu zaman saya kuliah di UI, saya orang FISIP, ya, hubungan internasional. Waktu itu Ibu Miranda Gultom, barangkali ada yang pernah tahu, orang BI. Nah, itu barangkali senior sekitar 2 atau 3 tahun di atas saya. Beliau adalah asisten dosen ekonomi, belajarlah diajari oleh Ibu Miranda Gultom. Nah, mungkin hari itu saya menyimak dengan baik, mungkin juga sebagai mahasiswa baru habis terima wesel sehingga dapat mengikuti kuliah dengan baik. Ibu Miranda berbicara tentang skala ekonomi. Nah, ini kaitan dengan Jepang juga sama. Jadi apa yang diceritakan Ibu Miranda pada kuliah saya tahun 79 itu nyambung. Kata Ibu Miranda, ya kalau kita mau jual combrok, ya itu kan harus ada skalanya. Berapa besarnya? Kalau bikin combrok 5 biji atau 10 biji mau dijual, itu pasti tekor lah. Ya, gorengnya itu berapa gitu. Naik motornya juga, tadi beli combroknya segitu juga, sama dengan beli singkong untuk bikin combrok 5 kilo, sama beli singkong untuk bikin combrok 100 biji, kan naik motor, bensin motornya sama juga segitu kan. Nah, tenaganya dan segala macam. Jadi, kalau bikin combroknya 5 biji, dijual itu pasti tekor. Skala ekonominya tidak terpenuhi. Nah, teori Ibu Miranda ini berlaku juga terhadap Jepang itu, bahwa kalau seandainya Jepang hanya memproduksi senjata untuk dipakai sendiri, harganya akan mahal. Nah, saya berharap ini gayung bersambut dengan konsep saya tentang standarisasi senjata ASEAN tadi. Nah, jadi ya bagaimanalah pola yang lebih detail misalnya, itu bisa kita pikirkan bahwa kita bangun industri kita saling tolong-menolong, topang-menopang dengan Jepang. Kita bangun industri pertahanan kita bukan untuk perang, tapi untuk damai, yang dengan membangun industri pertahanan tadi, ekonomi kita akan maju dan pertahanan kita akan kuat. Nah, kembali yang saya katakan tadi, pada akhirnya mimpi saya ingin agar sebelum saya mati, mimpi saya tahun 2004-2009 atau nyanyian saya 2004-2009 untuk menjadikan pertahanan itu sebagai profit center, bukan cost center, itu menjadi kenyataan. Saya amat terhibur kemarin-kemarin dengan ada Perdana Menteri Abe yang berpikirnya, kalau bilang kompatibel, mungkin lebih daripada itu, amat mirip dengan apa yang saya pikirkan. Nah, tapi Pak Abe sudah meninggal. Dalam konteks itu kita mengenang ini. Nah, itu warisan yang beliau tinggalkan. Saya katakan tadi, ada adik beliau, Pak Kisi, yang pernah ketemu juga dengan saya 2-3 kali, tapi tidak seakrab dengan saya dengan Pak Abe, karena kesempatan bertemunya juga belakangan, dan saya juga baru tahu bahwa ini adik Pak Abe, ya karena maganya beda. Seharusnya kan kakak adik itu maga yang sama, tapi kita cerita lain lah. Itu cerita lain lah. Nah, jadi disinilah saya kira, dan saya tekankan sekali lagi, Pak Abe telah pergi, tapi panah keempat Abe yang menurut analisa saya itu ada. Saya ingin panah itu, kalau saya katakan kemarin diumpetkan di balik kantong Pak Abe itu, yuk kita buat agar panah itu menjadi nampak real dan nyata, dan kita bangun industri pertahanan kita, Indonesia dan ASEAN, yang dengan itu militer kita kuat, pertahanan kita kuat, negara pun maju. Sahabat senpai, saya rasa sudah cukup panjang, saya berbicara 1 jam, bahkan saya telah berbicara tanpa terasa. Ya, saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini ya akan ada gunanya bagi kita semua, bagi para sahabat senpai, ya yang namanya sahabat senpai toh bisa juga dia pejabat atau pembuat kebijakan di pemerintah sana, bisa orang biasa dan seterusnya. Jadi saya dalam kaitan kepergian mantan Perdana Menteri Jepang Abe, maka saya melakukan semacam kilas balik sekaligus juga
menggarisbawahi apa yang ada, dan mungkin ada ya yang pernah dilakukan oleh AB tadi, yaitu Abenomics, yang menurut saya bukan 3 tetapi 4. Kita perdalam itu dan kita coba kejar itu di lapangan. Harapan saya semoga ya kerjasama Indonesia-Jepang, bidang pertahanan, bidang ekonomi, dan juga ASEAN akan dapat terlaksana dengan lebih baik. Saya kira kita harus menyudahi pembicaraan kita di sini. Nanti kita sambung lagi dalam pembicaraan berikutnya. Sore dewa, mata, aimasu. Nihon no Kataro!